Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita hari ini. Saya super antusias nih, karena kita bakal nyelam ke satu topik yang krusial banget. Apalagi buat kalian yang sehari-hari gerak di dunia bisnis, pembiayaan, atau jadi praktisi hukum. Gini loh, putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK kadang tuh suka bikin bingung, malah nggak jarang terindikasi melampaui batas kewenangannya sendiri. Nah, disinilah kita harus benar-benar paham mekanismenya. Gimana sih cara yang paling taktis dan tepat buat ngajuin keberatan? Kita bahas tuntas di sini. Oke, ini peta jalan paparan kita ya. Pertama, soal hak menggugat putusan BPSK. Kedua, aturan super ketat 14 hari. Ketiga, langkah proseduralnya gimana? Keempat, cara ngebuktiin kalau BPSK itu melampaui wewenangnya. Dan terakhir, kelima, syarat mutlak perjanjian arbitrase. Langsung aja yuk. Oke, mari kita bedah topik ini. Ada satu pertanyaan mendasar yang sering banget muncul. Emangnya putusan BPSK itu benar-benar final dan mutlak ya? Nah, ini nih, banyak banget orang dari konsumen sampai pelaku usaha yang terjebak di miskonsepsi ini. Mereka mikir, wah kalau palu BPSK udah diketuk ya udah kelar. Padahal sama sekali nggak gitu. Hukum kita itu nyediain ruang yang sangat jelas buat nguji lagi putusan tersebut. Apalagi kalau dirasa ada yang janggal atau cacat prosedur. Masuk ke bagian 1 dan 2, hak menggugat dan aturan 14 hari. Ini soal hak hukum kalian dan pastinya jam pasir yang terus berdetak. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2006, negara kita tuh ngasih hak buat kalian yang merasa dirugikan untuk maju ke pengadilan negeri. Tapi, ada satu angka yang wajib banget kalian ingat. 14. Cuma 14 hari kerja loh. Ingat ya, hari kerja, bukan kalender biasa. Ini batas waktu yang super ketat. Argonya itu langsung jalan detik itu juga. Pas kalian terima pemberitahuan resmi soal putusan BPSK tadi, nggak bisa ditawar, nggak bisa diabaikan. Kalau sampai kalian kelewatan jendela 14 hari kerja ini, habis. Hak keberatan kalian otomatis gugur demi hukum. Ini nih jebakan teknis yang paling sering nelan korban. Sayang banget kan banyak kasus yang argumen hukumnya sebenarnya kuat banget, tapi kandas di pengadilan negeri cuma gara-gara telat sehari doang daftarinnya. Jadi, please jangan sampai kalah sebelum bertanding gara-gara urusan administrasi waktu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, langkah prosedural mengajukan keberatan. Tahu kalau kalian punya hak itu bagus, tapi eksekusi langkahnya dong yang jadi penentu kemenangan. Gini urutan mainnya. Langkah pertama, catat secara resmi tanggal kalian terima putusan BPSK itu. Ini titik nol kalian. Langkah kedua, langsung tancap gas susun draft keberatan. Nah, fokus saja kedua hal utama. Ada catat prosedur nggak? Atau BPSK-nya kelewatan batas kewenangan nggak? Nggak usah debat soal emosi, main di kewenangan hukum aja. Langkah ketiga, daftarin keberatannya secara resmi di pengadilan negeri sesuai domisili konsumen. Dan ingat, sebelum 14 hari kerja tadi habis. Kalau kalian disiplin ngikutin 3 step ini, pijakan pertama kalian di pengadilan udah aman. Lanjut ke bagian keempat. Membuktikan pelampauan kewenangan BPSK. Ibaratnya, ini amunisi utama kalian buat menang. Dan ini nih yang dengan brilian ngegambarin di mana batas yurisdiksi BPSK. BPSK itu kan dari awal dirancang buat sengketa konsumen yang sifatnya ringan dan sukarela. Misalnya barang cacat atau layanan yang nggak sesuai brosur. Tapi kalau udah ngomongin kasus gagal bayar yang kompleks, wah sengketa pembiayaan dan wan prestasi fidusia itu mutlak wilayahnya pengadilan negeri. Sering banget BPSK ini kebablasan nerima aduan konsumen yang mobilnya ditarik karena nunggak cicilan. Padahal urusan gagal bayar itu jelas bukan sengketa konsumen biasa.